Ya, silakan masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo, silakan duduk. Ya. Ya, Mas, silakan. Nggih. Sebentar nggih, tak tutup pintunya dulu. Nggih. Sebelumnya perkenalkan, saya Bidan Mutrika, saya yang akan memberikan pelayanan di puskesmas ini. Gimana ini dengan Mbak siapa? Nggih, Dwi. oke. Umurnya pinten Mbak Dwi? 28, Bu. 28 tahun. Masnya Iya. dengan? Lukas Umurnya berapa? 35. Oh iya. Gini Mbak Dwi sama Mas Lukas, ada yang bisa saya bantu? Ada, Bu. Nggih. Pripun nggih? Sebentar lagi kan saya sama Mas Lukas mau nikah. Tapi di sini mau itu, Bu, tanya tentang kesehatan reproduksi. Oh iya, sebelumnya Mbak dan Mas pernah mendengar tentang kesehatan reproduksi nggak? Sudah pernah mendengar, cuma belum tahu Jelas. Oh belum jelas nggih. Sebelumnya mendengar dari mana? Dari internet. Oh internet. Oh iya. Gini Mas dan Mbak, bagus sekali pertanyaan dari jenengan nggih. Karena persiapan mau menikah. Mau menikahnya berapa minggu lagi? 3 minggu lagi, Bu. Oh 3 minggu nggih. Nanti di sini Bu Bidan akan menjelaskan nggih tentang kesehatan reproduksi dan seksual calon pengantin, di mana itu meliputi yang pertama pengertian dari pernikahan, terus hak reproduksi dan seksual, kemudian organ reproduksi perempuan dan laki-laki, serta masa subur dan perencanaan anak dan keluarga berencana, kemudian kehidupan seksual suami istri serta masalah-masalah dalam pernikahan. Ada juga kesetaraan gender dalam pernikahan ya. Jadi nanti tak jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah pengertian pernikahan ya. Pernikahan itu adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian persiapannya apa saja sih dalam pernikahan? Itu ada persiapan fisik, kesehatan mental, dan serta kesehatan spiritual dan finansial juga, nggih. Kemudian ada juga yang kedua itu adalah hak reproduksi dan seksual. Hak reproduksi itu mengenai ada hak untuk mendapatkan standar tertinggi kesehatan reproduksi dan seksual. Kemudian ada hak untuk membuat keputusan yang berkenaan dengan kebebasan reproduksi yang bebas dari paksaan atau diskriminasi dan kekerasan. Kemudian ada juga hak untuk bebas memutuskan jumlah dan jarak kelahiran anak-anak, serta untuk memperoleh informasi sekaligus sarananya. Mungkin Mbak dan Mas, oh saya ingin nantinya setelah menikah ingin mempunyai 2 anak saja, itu perlu dirumbukan antara Mbak dan Mas nggih. Kemudian ada juga hak untuk mendapatkan kepuasan dan keamanan dalam hubungan seksual nggih. Kemudian saya juga akan menjelaskan tentang organ reproduksi perempuan dan laki-laki, di mana organ reproduksi perempuan, Mbak, itu ada yang pertama ada vagina atau saluran untuk menghubungkan antara lingkungan luar dengan rahim, sekaligus tempat mengalirnya darah menstruasi dan keluarnya bayi. Kemudian di atasnya lagi ada serviks, yaitu salah satu struktur rahim bagian bawah yang menyempit dan membuka ke arah vagina. Kemudian di organ reproduksi wanita juga ada saluran telur, Bu, di mana membawa sel telur dari infun di bulung ke rahim. Pada saluran inilah terjadi fertilisasi atau pembuahan nantinya. Kemudian ada juga rahim ya, tempat berkembangnya janin. Sedangkan kalau organ reproduksi laki-laki
itu ada penis yang memiliki fungsi sebagai saluran sekaligus tempat keluarnya sperma, yang kemudian ada juga skrotum atau berperan untuk menjaga suhu testis. Testis untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Kemudian epididymis, tempat penyimpanan sperma untuk sementara. Ini Bu, nggih. Kemudian ada juga menjelaskan tentang masa subur dan perencanaan anak nggih atau KB nggih. Ini kan perlu diketahui sebelumnya, sebelum pernikahan. Jadi ya nggih, jadi tidak terjadi nanti pertengkaran, saya mau punya anak berapa kayak gitu Mas ya, harus itu dulu nggih. Jadi yang pertama masa subur perempuan itu terjadi sekitar 12 atau 16 hari sebelum masa haid berikutnya, atau rata-rata mengalami masa subur di antara hari ke-10 sampai hari ke-17 setelah hari pertama menstruasi terakhir. Namun hal tersebut berlaku bagi wanita yang memiliki siklus menstruasi yang teratur, yaitu 28 hari. Tuh, sampai di sini paham nggih? Terus kita juga harus ada perencanaan kehamilan atau mempunyai anak dengan melakukan pemeriksaan kesehatan prakonsepsi, terus mengkonsumsi vitamin prenatal, menghentikan kebiasaan yang tidak sehat, dan mendiskusikan kesiapan fisik, psikis, dan finansial keluarga. Kemudian kalau keluarga berencana itu menggunakan alat kontrasepsi untuk menunda kehamilan. Mungkin kan kalau usia Mbak Dwi dan Mas Lukas itu kan usianya sudah mapan nggih. Jadi mungkin langsung pingin punya anak nggih. Iya, jadi kalau mungkin usianya masih muda itu bisa ditunda dulu. Ini usianya udah bagus untuk menjadi seorang ibu dan ayah, itu langsung niku nggih. Itu juga untuk mengatur jarak kehamilan atau menghindari atau mencegah kehamilan dengan tujuan mensejahterakan ibu dan keluarga. Ada juga kehidupan seksual suami istri, kehidupan seksual yang sehat, yang aman harus diperhatikan, bukan hanya sebatas kontak fisik saja, namun bisa memberikan efek positif bagi kehidupan suami istri, antara lain kualitas dalam berhubungan, sama-sama mendapatkan kepuasan, saling berinisiatif. Terus kemudian rutin berhubungan, namun tidak perlu terlalu sering. Terus memperhatikan norma dan etika dalam berhubungan. Kemudian ada juga kesiapan pernikahan, diantaranya adalah kesiapan menerima masalah-masalah. Karena dalam pernikahan itu nggak ada yang mulus-mulus saja, nggih. Mungkin nantinya ada timbul masalah kecil atau dalam pernikahan, dan juga cara mengatasinya mungkin kita kan harus itu dulu nggih, belajar nggih. Salah satunya mungkin ada masalah perbedaan pendapat antara orang tua dengan anak, terus masalah juga keuangan, masalah kurangnya kepercayaan atau rasa hormat terhadap pasangan, serta perbedaan pola asuh anak, kemudian kekerasan dalam rumah tangga, belum memiliki anak setelah menikah, mungkin ada juga intervensi dari mertua atau komunikasi yang kurang lancar. Kemudian di dalam rumah tangga juga harus ada kesetaraan gender dalam rumah tangga, yaitu bentuk kesetaraan gendernya dalam cinta kasih itu kebersamaan suami istri dalam menerapkan suasana penuh cinta dan kasih sayang, menggalang kerjasama yang baik dilandasi rasa saling mengasihi, menghormati, dan saling membutuhkan. Bentuk kesetaraan gender dalam perlindungan yaitu kebersamaan antara suami dengan istri dalam melindungi anak-anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan, dengan cara yang sesuai dengan perkembangan biologi dan perkembangan psikososialnya. Kemudian bentuk kesetaraan gender dalam keagamaan, mungkin kebersamaan suami istri dalam mengembangkan kehidupan keluarga yang menghayati, memahami, serta melaksanakan nilai-nilai agama dengan penuh iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Bentuk kesetaraan gender dalam sosial itu memberikan kesempatan kepada pasangan atau seluruh keluarga untuk mengembangkan dan menanamkan nilai-nilai budaya bangsa yang beraneka ragam dalam satu kesatuan. Gimana Ibu? Yang kurang paham atau belum bisa ditanyakan? Tanya santai, misalnya sudah keluarga yang berbeda ya. Berarti siklus untuk punya anak keduanya itu bisa berjalan berapa tahun lagi? Oh iya, itu bisa direncanakan ya dengan KB itu tadi dengan penundaan atau mempercepat biasanya. Kalau 2 tahun atau 3 tahun mau punya anak lagi nggak masalah, masih dalam batas normal nggih, tapi kalau kurang dari 2 tahun sebaiknya ditunda dulu gitu ya, jarak antara anak pertama sama anak kedua nggih. Nggih. Gitu aja nggih Mas dan Mbak penjelasannya dari Bu Bidan. Udah cukup paham nggih? Nggih. Terima kasih atas kunjungannya, semoga diberikan kelancaran sampai hari pernikahan Mbak dan Mas nggih. Terima kasih Mas dan Mbak.